Muliakan, yaitu yang pertama adalah pengurus daripada musalla Baitul Jannah dan juga sesepuh, begitu pula ketua RT, ketua RW dan juga orang-orang tua kita yang hadir di tengah kita saat ini. Begitu pula tak lupa kepada Al-Ustadz Faiz, Al-Ustadz Abdul Samad, Al-Ustadz Misbah dan juga para asatidz lainnya yang belum Al-Fakir sebutkan, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Fakir kepada antum sekalian. Begitu pula kepada tim hadrah yang dari tadi membawakan hadrahnya dengan begitu semangat, memeriahkan daripada acara kita pada malam hari ini. Begitu pula salam penghormatan kepada para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di baitin min buyutih, di salah satu daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu daripada undangan keluarga Bapak Faisal, keluarga besar Bapak Juliastri yang kita kumpul di sini untuk memperingati haul beliau, yang mana kita doakan agar beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan sabiba rahmatih di dalam kuburnya, Allah berikan lapang daripada beliau punya kubur, Allah kumpulkan beliau ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang mana peringatan tentang haul seperti ini mengingatkan akan salah satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Apabila telah meninggal dunia seorang anak cucu Adam, maka inqata' amaluh, terputus sudah dia punya amal, tidak bisa lagi nambah dia punya amal, selesai amalnya dia. Illa min salah, kecuali dari 3 perkara, maka walaupun dia telah meninggal dunia tapi tetap dia bisa mendapatkan amal di situ. Yaitu yang pertama apa? Shadaqatun jariyah, sedekah yang terus mengalir, yang mana ulama menafsirkan maksud daripada sedekah jariyah yaitu wakaf. Orang yang mewakafkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan membangun masjid, membuka madrasah ataupun lain sebagainya, maka dia walaupun meninggal dunia namun dia punya pahala terus mengalir bagi orang tersebut. Kemudian yang kedua, au ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Seorang ulama yang menuliskan daripada kitab-kitabnya, mengarang daripada kitab-kitab yang bermanfaat, yang sampai sekarang kita bisa membaca daripada kitab-kitab mereka, kita mengambil manfaat dari mereka. Maka walaupun mereka sudah 1000 tahun lalu meninggal, namun setiap kita baca, kita dapat manfaat dari kitab tersebut, maka mereka juga mendapatkan pahalanya. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Begitu pula daripada ulama yang mengajarkan ilmunya, dia punya murid, muridnya punya murid dan seterusnya, maka walaupun meninggal dunia namun dia tetap bisa mendapatkan pahalanya karena ilmunya yang bermanfaat yang dia ajarkan kepada murid-muridnya. Dan juga yang terakhir, awwaladun salihun yad'ulah. Yang ketiga, yang terakhir, dan walaupun banyak daripada hadis-hadis Nabi lainnya, walaupun yang disebut hanya 3 di dalam riwayat ini, namun ada amalan-amalan lain juga yang bisa mengantarkan pahala kepada seorang mayit, yaitu yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu awwaladun salih yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakannya. Dia punya anak yang saleh yang terus tidak lupa mendoakan daripada orang tuanya, maka doanya sampai bermanfaat untuk orang tersebut. Kita kumpul di sini, dikumpulkan oleh anak keturunan daripada Bapak Juliastri, maka insya Allah pahala yang kita baca di sini, maulid yang kita baca, khotib yang kita baca, daripada solawat yang kita ucapkan, insya Allah sampai semua yang kita baca kepada masuk daripada amal jariyah yang disampaikan kepada Bapak Juliastri. Maka itulah keyakinan kita. Apa yang kita baca di sini insya Allah sampai. Awaladun salihun yad'ulah. Dan ulama juga mengatakan bahwasanya salah satu tanda daripada anak yang saleh atau tidak, yaitu dilihat dia ngedoain orang tuanya atau tidak.
Nah, karena tadi apa? Nabi SAW mengatakan waladun saleh yad'ulah. Anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Berarti anak yang mendoakan orang tuanya itulah tanda anak yang saleh. Makanya kalau mau jadi anak saleh jangan lupa tiap habis sholat doain orang tua. Itu caranya supaya bisa menjadi anak soleh. Bohong kalau orang dikatakan anak soleh tapi nggak pernah doain orang tua. Enggak. Orang yang seperti ini bukan anak yang saleh. Maka insya Allah dengan adanya majelis seperti ini menjadikan daripada anak keturunan beliau dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak-anak yang saleh, anak-anak yang bakti kepada orang tuanya. Dan juga majelis seperti ini menjadi motivasi untuk kita agar kita juga melakukan hal yang sama, yaitu kita mendoakan terus orang tua walaupun tidak bentuk dengan acara seperti ini, tapi minimal yaitu tidak lupa mendoakan kita punya orang tua. Ini diantara hikmah yang pertama. Dan juga hikmah lainnya daripada adanya majelis haul seperti ini, yaitu mengingatkan kita akan adanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafs, setiap makhluk yang bernyawa, yang memiliki jiwa, pastilah akan merasakan bagaimana pahitnya kematian. Nggak ada makhluk siapapun itu, mau dia sesoleh apapun, bahkan Nabi sekalipun, itu pasti akan merasakan kematian. Sampai Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mayyit, yaitu akan merasakan kematian. Wa innahum mayyitun, dan juga semua makhluk juga akan mati, akan merasakan kematian. Bahkan Allah menekankan innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad. Allah memberikan penegasan di situ. Padahal cukup kalau sekiranya Allah mengatakan anta mayyit, engkau itu akan meninggal, tanpa perlu ada penegasan. Tapi Allah tegaskan bahwasanya mau sesoleh apapun orang itu, mau dia semulia apapun dia di dunia, jabatannya setinggi apapun dia, pasti akan mayyit, akan merasakan daripada kematian. Bahkan kita membaca di dalam sejarah-sejarah bagaimana yaitu negara-negara yang adidaya, kerajaan Yunani, kerajaan Persia, kerajaan ini dan itu, bahkan kerajaan-kerajaan sekalipun sekarang mana sisanya, hanya tinggal nama saja, hanya tinggal sejarah saja. Itu kerajaan yang adidaya, apalagi kita hanya sekedar manusia. Maka kita juga akan menjadi sejarah nantinya, yang mana terkandung daripada apa yang kita lakukan saat ini. Kita mau dikenang sebagai orang yang saleh atau dikenang sebagai orang yang taleh, waliyadzubillah. Maka daripada majelis seperti ini mengingatkan kita akan kematian. Karena berkaitan tentang kematian ini, Nabi SAW mewasiatkan kepada kita umatnya, aktsiru min dzikri hadzimil ladzat, yaitu perbanyaklah kalian untuk mengingat hadzimil ladzat, yaitu suatu hal yang membinasakan, merobohkan daripada kenikmatan-kenikmatan dunia, yaitu tidak lain tidak bukan adalah kematian. Nabi SAW memerintahkan kita untuk banyak mengingat kematian. Nah, karena kenapa kok kita diminta oleh Nabi SAW, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk banyak-banyak mengingat daripada kematian? Karena umat Islam itu orang yang mukmin, betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yakin yang namanya kematian itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Bukan seperti orang yang kafir kepada Allah, kafir akan adanya hari akhir. Orang yang beriman kepada Allah, yaitu Allah sifatkan di dalam surat Al-Baqarah, yaitu orang yang bertakwa apa? Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan dzalikal kitab. Ini adalah kitabullah, adalah Al-Qur'an, la raiba fihi. Tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Semua apa yang ada di dalam Al-Quran itu hak, betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah hal yang terbaik bagi umat manusia. Hudan lil muttaqin, dan Al-Quran juga adalah huda, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Namun siapa gerangan orang yang bertakwa kepada Allah? Yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman akan hal-hal yang gaib. Apa hal-hal yang gaib?
yaitu apa-apa yang dikisahkan, diucapkan oleh Nabi SAW, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, namun kita tidak pernah melihat langsung daripada hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ada surga, ada neraka. Itulah hal gaib. Kita nggak pernah melihat surga, nggak pernah melihat neraka. Gaib daripada neraka dan surga. Tetapi yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman, bertakwa, dia iman, yakin akan adanya surga, akan adanya neraka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan setiap daripada makhluk illa ladaihi raqibun atid. Setiap makhluk itu ada malaikat raqib atid yang mencatat daripada dia punya amal. Dia yakin, beriman akan hal tersebut. Allah jelaskan bahwasanya nanti setelah orang meninggal dunia ada yang namanya barzakh, kemudian ada yang namanya mahsyar, adanya mizan, adanya Allah Subhanahu wa taala membuat sirat yang mana setiap makhluk akan melalui daripada sirat jembatan tersebut, dan lain sebagainya daripada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an. Itulah orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada hal yang gaib daripada apa-apa yang disampaikan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang beriman itu ketika mengingat kematian, bukan berarti kemudian memikirkan kematian berarti akhir dari segala-galanya. Tidak. Justru diceritakan bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala sebagaimana dikisahkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan ini terkadang melewati daripada kuburan, beliau selalu menangis. Kemudian salah seorang bertanya kepada Sayyidina Utsman bin Affan, apa gerangan engkau sampai menangis kalau lewat kuburan? Sedangkan engkau kalau sedang mengingat surga, mengingat neraka tidak sampai menangis seperti ini, yaitu menangis yang sampai balla lihyatah, sampai membasahi daripada janggutnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Maka apa jawab beliau? Beliau mengatakan bahwasanya al-qabr awwalu manazilil akhirah. Kubur itu adalah awal permulaan daripada manazilil akhirah, tempat kita kelak di akhirat. Barang siapa yang dikuburnya dia mudah, maka selebihnya akan jauh lebih mudah. Karena setelah adanya orang di dalam kubur, ada nikmat kubur, ada azab di dalam kubur, kemudian nanti ada lagi yaumil qiyamah. Ketika yaumil qiyamah dibangkitkan orang dari kubur, dikumpulkan di mahsyar, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi Allah Subhanahu wa taala mizan, menimbang daripada setiap amal manusia. Kemudian ada sirat dan lain sebagainya daripada manazilul akhirah, yang mana kubur adalah awal manazilul akhirah, pertama permulaan daripada manazilul akhirah. Maka barang siapa yang mudah di dalam kuburnya, maka yang setelahnya akan jauh lebih mudah. Namun siapa yang di dalam kuburnya saja sudah sulit, maka selebihnya jauh asyad, jauh lebih berat untuk orang tersebut. Maka Sayyidina Utsman bin Affan sampai menangis setiap melewati daripada kuburan, karena mengingat bahwasanya kubur itu adalah awal manazilul akhirah. Semoga kita semua diberikan nikmat di dalam kubur kita, wabil khusus kepada sahibul haul, yaitu Bapak Juliasri. Allah Subhanahu wa taala memudahkan beliau, memberikan nikmat kepada beliau di dalam kuburnya, dan juga kepada kita semua yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Maka begitulah yang namanya kematian. Banyak sekali kisah-kisah, diantaranya juga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, saking beliau ingin mengingat terus akan kematian, sampai-sampai diriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab itu memiliki cincin, yang mana cincinnya Sayyidina Umar itu terdapat ukiran di sana yang bertuliskan kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian sebagai pemberi mau'izah yang terbaik. Cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat yang terbaik. Karena apa? Tadi yang namanya kematian bagi orang mukmin adalah awal manazilil akhirah. Dia akan mengingat akan adanya hisab, akan adanya dipertanggungjawabkan daripada dia punya amal, dan juga dia memikirkan bahwasanya setelah kematian itu banyak daripada hal-hal yang harus dia lalui, yang mana yang dia lalui tersebut akan mudah atau sulitnya tergantung amalan dia ketika di dunia. Kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu sebagai pemberi mau'izah yang terbaik, pemberi nasihat yang terbaik. Maka seperti itulah para ulama selalu mengingat-ingat daripada kematian. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah.
Barang siapa yang cinta rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ahabballahu liqa'ah, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan rindu cinta untuk bertemu dengan hamba tersebut. Maka Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendengar daripada hadis ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah bertemu dengan Allah itu adalah kematian?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ya." Maksudnya liqa Allah, bertemu dengan Allah, yaitu kematian. Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan, maka siapa gerangan orang yang merindukan kematian? Yang namanya manusia secara tabiatnya yang nggak mau mati, pengennya hidup terus di dunia. Maka Sayyidatuna Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, siapa gerangan orang yang mau kematian, yang rindu akan kematian untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala?" Maka Nabi SAW bersabda, "Au ma fi ma'nah," bahwasanya hal tersebut, bahwasanya orang mukmin ketika dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut nyawanya, maka Allah memperlihatkan dia daripada tempat dia di surga kelak. Allah menampakkan kepada orang tersebut manzilah dia, kedudukan dia di surga kelak, sehingga dia menjadi ridha, tenang, ingin segera mendapatkan daripada kedudukan tersebut di surga. Maka itulah dia ahabba liqa Allah. Ketika sedang dicabut nyawanya, sambil dia melihat daripada kedudukan dia di surga, maka dia rindu untuk segera untuk mendapatkan manzilah tersebut. Itulah daripada orang saleh yang Allah tunjukkan kedudukannya dia di dalam surga, sehingga dia mendapatkan ahabballahu liqa'ah. Allah juga rindu cinta untuk bertemu dengan hamba tersebut. Maka seperti itulah daripada di antara hikmah daripada haul seperti ini. Dan juga pada hari-hari ini kita sekarang sudah memasuki akhir daripada bulan Sya'ban. Maka mengingat daripada tadi kita membicarakan tentang hikmah daripada haul seperti ini, maka seyogianya kita memanfaatkan waktu-waktu kita ini. Karena yang namanya kematian itu tidak kenal umur, tidak menunggu orang sakit-sakitan terlebih dahulu, tidak mengenal tua atau muda. Yang namanya kematian ya'ti baghtah, datang begitu saja. Yang orang semalam kita masih bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tahu-tahu paginya kita dapat kabar bahwasanya dia telah meninggal dunia. Dan betapa banyak daripada keluarga kita, teman kita yang mungkin di tahun lalu masih bertemu dengan kita di bulan Ramadan, namun di tahun ini sudah tidak ada lagi. Maka seyogianya kita memanfaatkan daripada akhir-akhir bulan Sya'ban ini untuk beribadah, untuk kita bertaubah kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha. Karena bisa jadi saja bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah bulan Sya'ban terakhir kita. Bulan Ramadan ini yang mungkin kita sebentar lagi memasukinya juga adalah bulan Ramadan terakhir daripada kita. Maka kita manfaatkan waktu kita, karena kehidupan kita di dunia ini sa'ah. Itu Imam Syafi'i mengatakan, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ini hanyalah sesaat, sebentar, tidak lama kita hidup di dunia. Faj'alha ta'ah, maka jadikan hidup kita di dunia ini kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, a'maru ummati ma baina 60 wa 70, yaitu rentan umur antara di antara umatku ini hanya antara 60 sampai 70 tahun. Jarang yang lebih daripada 70 tahun. Yaitu umurnya umat Nabi SAW. Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya antara 60 sampai 70 tahun. Jika dibandingkan dengan umur daripada umat-umat sebelum kita, sangat jauh. Umat sebelum kita bisa sampai ada yang umurnya menginjak 1000 tahun. Sangat jauh dengan kita. Kita yang dapat umur 100 tahun aja kehitung jari. Tapi Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan umur yang pendek jika dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bonus karena Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Subhanahu wa taala meletakkan banyak sekali daripada ganjaran-ganjaran pahala di waktu-waktu tertentu di antaranya. Maka
Sebagaimana diriwayatkan banyak sekali daripada hadis Nabi SAW berkaitan tentang amal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala katabal hasanat was sayyiat. Allah mencatatkan daripada perbuatan baik, perbuatan buruk. Orang yang beramal ini dapat pahalanya sekian, orang yang berbuat dosa ini dapat catatan dosanya sekian. Maka Allah jelaskan kepada para malaikat, orang yang hamma bihasanah, memiliki keinginan untuk melakukan suatu perbuatan baik tetapi dia tidak melakukannya, maka dia dapatkan satu pahala. Niat untuk berbuat baik namun nggak kesampaian untuk melaksanakan daripada hal tersebut. Niat buat umroh, niat untuk haji, berupaya untuk melakukan hal tersebut tapi belum sampai kesampaian itu umroh dan hajinya, maka kataballahu indahu hasanatan kamilah. Allah catat kebaikan yang sempurna bagi orang tersebut. Barang siapa yang kemudian dia punya i'tikad baik, niat baik, kemudian di samping itu dia kerjakan daripada amalan tadi, niat tadi, maka Allah Subhanahu wa taala catatkan yaitu 10 kali lipat pahala, bahkan ila sab'imi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat, ila adhafin katsirah, bahkan sampai berkali-kali lipat, lebih daripada 700 kali lipat. Ini di amalan-amalan selain bulan suci Ramadan. Tetapi amalan di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah aku yang akan mencatatkan pahalanya. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis tadi mengatakan, sudah menjelaskan, dikasih list kepada malaikat, orang yang sholat yang khusyuknya sekian persen pahalanya sekian, yang beramal ini sedekah dengan ikhlas dapat pahalanya sekian. Udah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tetapkan dan diberikan itu kepada malaikatnya. Tetapi untuk puasa, Allah katakan as-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu Allah Subhanahu wa taala langsung yang memberikan daripada pahalanya, ganjarannya. Kita kalau sekiranya sebagai karyawan dapat gaji udah ditentukan, dengan gaji yang sekiranya udah bos yang nanti urusannya sama saya, lebih besar mana daripada gaji yang kita dapat? Jelas yang dijamin sama bos. Begitu pula ini, yaitu walillahil mathalil a'la, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada manusia di bulan suci Ramadan jauh lebih besar dibanding daripada bulan-bulan yang lain. Makanya Nabi SAW ketika memasuki bulan Rajab, yaitu 2 bulan sebelum Ramadan, sudah mulai berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Nabi SAW selalu berdoa seperti itu ketika memasuki bulan Rajab. Namun apa gerangan hikmah? Kenapa kok Nabi SAW doanya minta diberikan keberkahan di bulan Rajab, minta keberkahan di bulan Sya'ban, tetapi nggak lagi minta keberkahan di bulan Ramadan, tapi cukup balighna Ramadan. Ketemukan kami dengan bulan suci Ramadan, sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Apa hikmahnya? Di antaranya ulama mengatakan bahwasanya di bulan suci Ramadan cukup kita sampai saja ke bulan suci Ramadan, itu sudah cukup nikmat bagi kita. Karena bulan suci Ramadan itu memang sudah bulan yang berkah, bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah bagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Itu pastilah kita akan dapatkan percikan daripada keberkahan bulan suci Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Maka seyogianya kita manfaatkan daripada waktu-waktu yang akhir daripada bulan Sya'ban untuk menyiapkan agar kita bertemu bulan suci Ramadan, yaitu dengan himmah, dengan semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi ini adalah bulan Ramadan kita yang terakhir. Kita manfaatkan bulan suci Ramadan kita, karena di antaranya bulan suci Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala melipatkan ganda daripada kita punya pahala. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis, Nabi SAW di akhir-akhir bulan Sya'ban pernah berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Nabi SAW bersabda, "Au ma fi ma'na, ya ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun 'azimun mubarak." Wahai segenap manusia, telah akan menaungi kalian sebentar lagi bulan yang azim, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala
mewajibkan daripada puasa di dalamnya, mensunnahkan daripada qiyam lailatih, menghidupkan daripada malamnya dengan ibadah, yang mana di dalam bulan tersebut terdapat satu malam yang khair min alfi syahr, yaitu terdapat malam Lailatul Qadar, yaitu yang Allah katakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, yang mana malam Lailatul Qadar itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maksudnya lebih baik dari 1000 bulan? Yaitu orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar, maka seakan-akan dia telah menghidupkan daripada 1000 bulan. Maksudnya 1000 bulan, yang namanya 1000 bulan berarti berapa tahun? 83 tahun. Yaitu seakan dia dapat daripada pahala orang yang menghidupkan malamnya pada malam Lailatul Qadar. Dia membaca Al-Quran di malam Lailatul Qadar, yaitu dia dapat pahala orang yang hidup 83 tahun siang malam dia pakai untuk ibadah. Yang mana sekarang kita punya umur, apa ada jaminan sampai umur 83 tahun? Nggak ada jaminan kita dapat umur sampai 83 tahun. Dan kalaupun kita nyampe umur 83 tahun, nah itu umur yang kita pakai buat ibadah berapa? Sholat kita berapa menit sehari? Nyampe 1 jam? Sehari aja nggak sampai 1 jam kita sholat. Kita ingat Allah dalam sehari, zikir, baca Quran dalam sehari berapa? Lebih banyakkan tidur kita daripada sholat kita, ibadah kita, taat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalaupun kita dapat umur 83 tahun, itu nggak murni semua untuk ibadah. Paling hanya berapa tahunnya yang kita gunakan murni hanya untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang dapat Lailatul Qadar, Allah kasih bonus untuk ini umat. Walaupun umur kita sedikit, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ada waktu-waktu tertentu yang Allah subhanahu wa ta'ala mengobral daripada rahmatnya. Allah bukakan pintu rahmatnya seluas-luasnya bagi umat ini, yaitu agar kita bisa mengejar daripada umat sebelumnya. Umat-umat sebelumnya Allah kasih umur sampai ada yang 1000 tahun. Maka 1000 tahun dia bisa gunakan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita punya umur cuma sampai 60, antara 60-70. Maka cara kita yaitu dengan mengejar, mencari daripada waktu-waktu yang utama seperti ini. Maka Nabi Sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, "Inna fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha." Sesungguhnya di dalam hari-hari dalam setahun itu terdapat nafahat, terdapat daripada waktu yang Allah bukakan pintu rahmatnya seluas-luasnya di dalam waktu-waktu tersebut. Ada waktu-waktu tertentu di dalam setahun, ala fata'arradu laha, maka carilah daripada waktu tersebut. Carilah waktu-waktu tadi untuk kalian makmurkan untuk ibadah, sehingga amalan kalian dilipat-lipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita walaupun umur kita sedikit namun bisa mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadi khair ummah ukhrijat linnas, yaitu ketika kita menjalankan daripada perintah Allah, menjauhkan diri daripada segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita dijadikan orang-orang yang taubat nasuha di bulan Sya'ban, yang kita selalu memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban, dan semoga kita diberikan keberkahan di bulan Sya'ban, liuballighna Ramadan, dan kita disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada bulan suci Ramadan, wa yu'ununa 'ala siyam wal qiyam wa yahfazna minal atham wa yuraddina bil yasiri minal manam wa tilawatil Qur'an wa yahfazna minal atham bijahi sayyidi waladi adnan ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ala manawahu rijalana wa aslafuna salihun bi sirri asraril Fatihah. Billah.